Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita semua akan segera meninggalkan bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Walaupun bulan Ramadan ini berakhir, bukan berarti ibadah dan amal soleh yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan ini juga berakhir. Sebaliknya, di bulan Syawal, yang juga bermakna sebagai bulan peningkatan, dapat menjadi pembuktian keistiqomahan seorang muslim, baik secara kualitas maupun secara kuantitas ibadah. Jangan sampai kemudian mengalami degradasi. Bila tidak mampu meningkatkan, setidaknya mampu untuk mempertahankan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah yang dilakukan terus-menerus meskipun itu sedikit. Inna ahabbal a'mali illa Allah azza wa jalla adwamuhu wa inqala. Keistiqomahan ini juga yang menjadikan beberapa sahabat Nabi begitu istimewa di hadapan umat muslim lainnya, dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki yang tunanetra sejak lahir. Abdullah merupakan sepupu dari Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dan Khadijah memiliki hubungan sepupu karena orang tua keduanya yang memiliki ikatan saudara kandung. Selain itu, sosok Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan sebab diturunkannya teguran bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Abasa, Quran surat ke-80. Suatu hari, Abdullah menemui Rasulullah untuk meminta izin tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena tidak ada orang yang menuntunnya. Namun Rasulullah menolak permohonan izin yang diajukan oleh Abdullah karena Abdullah masih mampu mendengarkan azan sehingga tidak ada keringanan baginya. Sebagai seorang muslim yang taat kepada keputusan Nabi, setiap azan berkumandang, Abdullah tetap bersegera untuk memenuhi panggilan sholat, sekalipun dengan langkah yang hati-hati, sekalipun dengan meraba-raba. Sampai pada waktu Abdullah sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, karena kondisi jalan penuh dengan bebatuan dan terjal, Abdullah terjatuh dengan kepala mengenai sebuah batu, menimbulkan sebuah luka yang mengeluarkan darah. Namun Abdullah tetap melanjutkan perjalanan, dan saat hendak kembali berjalan, ada seorang laki-laki yang membantu Abdullah, yang entah muncul dari mana. Dengan bantuan laki-laki itu, Abdullah sampai di masjid dengan selamat. Nah, sejak saat itu, laki-laki ini selalu membantu Abdullah menuntunnya ke masjid ketika waktu sholat dan juga mengantarkan kembali ke rumah setelahnya. Karena hendak berterima kasih dan ingin mendoakan atas kebaikan yang dilakukan selama ini, Abdullah menanyakan identitas kepada laki-laki tersebut.
Begitu terkejut seorang Abdullah bin Umi Maktum saat laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis. Merasa heran kenapa iblis membantu menuntunnya sholat, sedangkan tugasnya adalah menjerumuskan umat manusia. Ketika iblis menjawab, tadi pertanyaan dari Abdullah, ingatkah wahai Abdullah saat dirimu sedang berjalan ke masjid dan kemudian terjatuh? Aku mendengar malaikat mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan setengah dosamu. Nah, seketika itu, setelah aku mendengar malaikat berkata demikian, maka aku memutuskan untuk membantumu agar tidak terjatuh lagi, sehingga setengah dosamu yang lain itu tidak dihapus juga. Buah istiqomah juga datang kepada sahabat Nabi yang lain, Bilal bin Rabah. Ketika Nabi selesai melakukan Isra Mi'raj dan kemudian melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh beliau menceritakan sebuah kabar gembira, terkhususnya mengenai Bilal bin Rabah. Ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau mendengar alas kaki Bilal itu berada di surga. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Bilal, kelebihan ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bilal karena selama hidupnya Bilal selalu menjaga wudunya, sehingga tidak pernah dirinya berada dalam kondisi tidak berwudu. Dan ketika wudunya batal, Bilal kemudian kembali memperbarui wudunya dan dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Momen Hari Raya Idul Fitri selalu diartikan sebagai sebuah kemenangan, karena telah selesai perang melawan rasa lapar, rasa haus, dan hawa nafsu di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, selayaknya sebuah kemenangan, maka sudah sepatutnya untuk dipertahankan. Mempertahankan keberhasilan di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan cara istiqomah. Istiqomah beribadah, istiqomah beramal soleh. Nah, terdapat beberapa cara agar umat muslim tetap istiqomah di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang pahalanya itu seperti puasa setahun penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu bis-sittin min Syawal, faka'annama shoma ad-dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Nah, setelah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, alangkah bagusnya dilanjutkan pula dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari di tengah bulan. Nah, yang kedua, mencari lingkungan dan teman-teman yang baik, karena lingkungan yang baik akan mendukung kita untuk melakukan ibadah. Setidaknya kita selalu berusaha untuk dekat dengan masjid, sebab dekat dengan masjid akan membuat kita rindu dengan ibadah. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Kita berdoa agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam ibadah. Di antara doa yang bisa kita baca adalah doa yang sering Rasulullah SAW panjatkan. Ya muqallibal qulub, tsabat qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pilihlah amalan harian yang mampu kita kerjakan secara istiqomah dan mulai membiasakan diri dengan amalan itu sebagai sebuah rutinitas. Nah, di antaranya adalah sholat malam, sholat duha, membaca Al-Quran, berjamaah di masjid, bersedekah, menjaga wudhu, dan mengucapkan istighfar. Yang kelima, mengingat kematian
Hal ini masih menjadi salah satu cara yang paling efektif mengingatkan umat agar menyiapkan banyak bekal di akhirat, agar kemudian tidak termasuk dari orang-orang yang menyesal karena selama hidupnya hanya memenuhi kesenangan dunia dan meninggalkan ibadahnya. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi arji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Nah, sekiranya ini ya, harapan kita agar tetap istiqomah setelah Ramadan ini berlalu. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Terakhir, saya Muhammad Hasran Nahar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamikum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.